Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama dalam pembahasan lagi-lagi tentang emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas MTLA Metropolitan Land, laporan tahunan 2023, berarti full year yang sudah diaudit. Analisa kita berfokus pada fundamental, yaitu perkembangan perusahaannya secara berkelanjutan ya, setiap 3 bulan dilaporkan. Oleh karena itu kita akan menganalisa setiap 3 bulan sekali juga. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan bagi investor, bukan bahan utama ya, karena setiap investor itu mempunyai sistem analisa mereka masing-masing. Oleh karena itu silakan jadikan ini sebagai bahan pertimbangan saja ya. Baik, saya juga ingin menyampaikan bahwa analisa ini bertujuan untuk menentukan apakah kita boleh masuk membeli saham ini atau mungkin menunggu lagi sampai valuasinya membaik ya. Jadi bukan untuk menentukan apakah meneruskan atau tidak, tapi apakah membeli atau tidak. Baik, kita ingin mengecek dulu MTLA itu apa, karena ada yang sudah mengetahui dan ada yang belum mengetahui ya. Oleh karena itu kita cek lebih dulu MTLA. MTLA adalah Metropolitan Land. Harga sekarang itu di 390, didirikan tahun 94 ya, karyawannya 434 orang, punya anak usaha Fajar Putra Dinasti dan 9 lainnya, berarti banyak ya, 10 ya. Medland sebagai perusahaan pengembang terpercaya. Medland telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di sektor properti. Oke, berarti perusahaan ini bergerak di bidang properti ya. Kita cek dulu saham MTLA bergerak di bidang apa. Pengembang properti. Oke. Awalnya berfokus pada perumahan dan bangunan komersial untuk segmen pasar menengah bawah, menengah dan menengah ke atas, seperti semua ya. Siapa pemilik Metropolitan Land? Adalah Insinyur Ismail Sofyan, Budi Brasali, Budiman Kusika, Subagja Prawata, Sukrisman Secakusuma, dan Insinyur Ciputra ya. Sebagai pemimpin bekerja sama membentuk sebuah perusahaan Metropolitan Development Medland. Oke, di sini berarti ada Insinyur Ciputra juga di sini ya. Berarti mungkin ini anak usaha dari Ciputra Group berarti ya. Lanjut kita cek dari berita. Medland bukukan laba 417,60 miliar sepanjang 2023, naik 5,6%. Laba naik 5,6%, capai 417 ya. Berita 3 hari yang lalu ya. MTLA raih marketing sale 296 miliar hingga Februari. Ini berarti di 2024 ya, di Februari sudah 296 miliar marketing salesnya ya. Oke, ini sama. Jadi keuntungannya itu sekitar 5,6% tadi ya. Harga properti rumah besar makin mahal. Saham MTLA masih oke. Target marketing sales naik, tengok rekomendasi saham MTLA. Ini tantangan yang harus dihadapi oleh MTLA. Kita cek dulu ya. Tahun 2024.
yang 296 miliar tadi baru 16% dari target ya. Targetnya 1,9 T. Oke. Baik, kita balik lagi. Sampai Februari sudah 20%. Baru 2 bulan. Oke. Termasuk cepat perkembangannya. Kita cek gambar. Prospek ini prospeknya. Oke. MTLA ungkap 2 isu sensitif. Kita cek dulu di sini. Sektor properti 2024. Oke. Isu politik dan kondisi ekonomi global. Jadi isu politik dan kondisi ekonomi global berpengaruh terhadap MTLA ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu laporan keuangannya ya. Investor sekarang menghargainya di 390, sementara nilai perusahaannya per lembar saham itu 624 ya. Berarti harga sekarang ini baru di 63% dari harga perusahaannya ya. Harga sekarang oleh investor baru menghargainya 63% dari harga perusahaannya ya. Oleh karena itu kita cek dulu. Berarti 38% di bawah harga wajarnya ya, di bawah nilai perusahaannya ya. Oleh karena itu kita simpulkan dulu, sementara perusahaan ini ada besar ruang untuk bergerak, bertumbuh, berkembang ya. Ada ruang untuk menuju ke nilai wajar dari perusahaan dan kemudian baru ke nilai mahalnya ya. Berarti ada 2 step, berarti tumbuh berkembangnya lebih besar untuk bergeraknya. Kemudian kita juga melihat dulu bahwa maksimal kita membeli saham di perusahaan ini adalah nanti di harga 550 ya. Kalau kita harga di 550 berarti sudah batas maksimal sebuah harga wajarnya ya. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu kita ingin tahu di berapa persen mahal atau tidaknya ya. Harga sekarang ini berada di 71% dari nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya 550, sekarang ini baru 390, berarti di bawah ya, di bawah dari harga wajar. Tapi berapa diskonnya? Diskonnya ada 29% ya. Diskonnya 29%. Berarti kita ambil simpulan sementara bahwa valuasinya murah. Jadi harga sekarang ini dapat dikategorikan di bawah dari harga wajarnya 29%, dan kita kategorikan bahwa harga sekarang murah ya. Ibarat harga 100.000 kita beli 71.000, diskonnya 29.000 ya. Nah, dari dua nilai yang bagus ini kita ingin mengecek juga apakah perusahaan ini peduli dengan investor ya. Nah, kita ingin mengecek perusahaan ini peduli dengan investor atau tidak. Dari data yang kita dapatkan, rata-rata MTLA ini membagikan 20% dari keuntungan dalam setahun yang didapat ya.
Jadi keuntungan dari 55 ini dibagikan kepada investor itu 20%. Maka nanti kita akan mendapatkan 11% kalau kita berinvestasi di sini. 11 rupiah kalau kita berinvestasi di sini. Nah, dengan 11% ini berapa persen yang kita dapatkan kalau berinvestasi di sini selama setahun? Maka persen yang kita dapatkan di sini adalah 2,8% dari menunggu kita selama setahun. Jadi ada dua data yang kita dapat. Di PR-nya itu 20%. Kalau menurut ukuran kita ini kecil. Kemudian menunggu kita selama setahun. Selama setahun kita menunggu, kita mendapatkan nilai 2,8%. Ya, 2,8% ya. Nah, kalau menurut data kita inflasi kita 3%. Berarti ini yang kita dapatkan kurang dari inflasi. Artinya yang kita dapatkan setahun dibanding inflasi berarti nilai kita tergerus ya. Nilai kita tergerus oleh inflasi. Nah, karena itu saya menyimpulkan dividen kecil ya. Dividennya kecil karena di bawah inflasi ya. Kita tentu memikirkan bahwa investasi kita itu terus berkembang, terus bertumbuh ya. Kalau dengan dividen dividen yang kecil di bawah inflasi, berarti ada kerugian finansial di situ ya. Baik, kita lanjut lagi ke ketahanan perusahaan. Ternyata perusahaan ini hutang berbunganya itu hanya 90% dan tanggungannya hanya 43%. Berarti ini termasuk hutang yang sehat, hutang yang aman ya. Saya menghitung dari segi hutang ini namanya aman. Hutang aman. Berdasarkan data ini, jadi mungkin kita berpikir sebenarnya berarti dengan hutang yang sedikit bisa saja seharusnya perusahaan menaikkan dividen ini ya, tidak lagi di 20%. Ya, di PR-nya 20%, tapi misalnya 40 misal ya. Maka tentu saja nanti persen kita menunggu setahun itu 5%. Cukup untuk ya istilahnya bisa dikatakan kalau lebih dari 4% itu sudah bisa dikatakan mencukupi ya. Tapi kalau tetap di 20% DPR-nya, maka yield-nya hanya 2,8%, itu tidak terlalu worth it ya, tidak terlalu bernilai bagi kita. Baik, lanjut dari segi kepemilikan saham ya. Ternyata di sini retail hanya atau masyarakat hanya mendapatkan 15% dari keseluruhan saham. Berarti di sini dengan 15% ini berarti pengendali dan pemilik yang di atas 5% itu masih ada 85%. Berarti pengendali bukan retail. Artinya di sini pengendali memang berkuasa sepenuhnya terhadap perusahaan ini. Ini penting kenapa? Supaya mereka bisa menjalankan program, visi dan misi mereka sesuai dengan visi dan misi mereka dengan benar ya. Kalau retail yang banyak, maka tentu saja akan banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda, sehingga untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sebuah kesepakatan itu sulit ya. Kemudian terakhir kita cek dari segi saham digital yang beredar di IDX itu ada 63%. Berarti ini yang para pemilik saham tadi ya juga ternyata ada ikut
ada meletakkan saham mereka di digital yang mungkin saja sewaktu-waktu mereka bisa menjual saham mereka ya. Dan ini jumlahnya 63%. Ini berarti ada kekhawatiran, ada kecenderungan bahwa mungkin mereka juga bisa menjual suatu waktu, tetapi menjualnya ini tidak secara keseluruhan ya, hanya mungkin untuk keperluan-keperluan tertentu ya. Jadi saya simpulkan sih, pengendali bisa itu bukan berarti melakukan ya, bisa saja mereka melakukan trading di sini ya. Baik, kita akan sampai pada simpulan bahwa ada dua hal yang menjadi concern kita. Yang pertama bahwa DPR dan dividen yield-nya itu masih kecil. Kemudian pengendali di sini bisa saja melakukan trading ya. Nah, karena itu saya berkesimpulan untuk sementara di sini bahwa yang paling penting adalah kita menunggu ya. Menunggu dividen membaik. Dengan cara apa? Berarti di sini kita menunggu RUPS-nya. Jadi kalau kita masih concern mau membeli saham ini, berarti kita tunggu RUPS-nya. Apakah di RUPS itu akan ada perubahan dari segi DPR ini sehingga berdampak pada dividen yield-nya membaik. Kalau selama tidak ada perubahan dari DPR-nya, tidak berubah dari 20, tetap di bawah 30, maka menurut saya lebih baik kita tetap menunggu. Tetapi kalau sudah di atas 30, oke, berarti sekitar 5% ke atas, maka itu ada imbal balik, kita menunggu sekitar 5%-an lebih. Itu mungkin bisa. Nah, kemudian apakah dengan membeli ini misalnya harganya tidak bisa turun, harganya pasti naik? Tidak juga. Dengan saham dengan saham dengan diskon 29%, itu bisa saja masih turun ke bawah ya, turun. Jadi tetapi kita belinya sudah punya diskon. Kalau kita mau lagi ya tunggu lagi diskonnya lebih jauh ke bawah. Tetapi dari sini saya menghitung tadi bahwa pertama dividennya harus naik dulu. Nah, kalau kita menemukan bahwa nanti tetap di 29% diskonnya, kita tetap berfokus pada mengejar dividen, karena perusahaan yang baik tentu saja nanti secara perlahan mereka seiring dengan perbaikan kinerja, maka capital gain atau harganya juga akan menaik terus. Jadi mereka akan selalu beriringan, dividen yang menaik maka capital gain juga akan naik ya. Oleh karena itu misalnya ada penurunan, kita biarkan saja, selama valuasinya tetap baik maka kita tahan. Tetapi kalau valuasinya berubah, maka kita perlu juga memikirkan untuk keluar. Baik, bagian terakhir, pertama kita menunggu dividen membaik. Yang terakhir adalah tugas terakhir, yaitu mengecek GCG, memeriksa kesehatan perusahaan dari segi manajemennya dengan cara pertama kita membuka website, kita cek, misalnya kita ketik MTLA kasus. Apabila ada kasus ataupun permasalahan hukum ataupun perdata, maka semua valuasi yang kita dapatkan di sini sebaiknya kita kesampingkan. Kemudian kita berpatokan bahwa good corporate governance yang baik itu adalah nomor satu. Tetapi kalau misalnya kita cek tadi MTLA kasus, atau misalnya
nama-nama direksinya, nama-nama komisarisnya. Kalau ada, berarti kita kesampingkan lagi tentang valuasi. Kalau tidak ada, maka ketidakadaan itu berarti menguatkan semua analisa kita. Oke, silahkan lanjutkan untuk hal ini. Dan sekali lagi sebelum saya tutup, ini hanyalah sebuah pemikiran tambahan. Silahkan setiap investor untuk melakukan analisa masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.